Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan bahas lagi ROM Evolution X atau ROM Evox di Redmi Note 8 Pro ya. Tetapi berbeda dengan yang versi sebelumnya, untuk ROM Evolution X versi 7.5 ini sudah menggunakan base Android 13 ya. Nah, dimana untuk yang versi Hellfire atau 6 versi 6.1 yang sebelumnya kita bahas itu masih menggunakan versi Android 12. Nah, untuk kalian yang ingin install ROM ini silahkan tonton saja video saya tentang cara install ROM Pixel OS ya, karena untuk tutorial dan step-stepnya sama saja. Nah, jika kalian menggunakan Android 11 MIUI 12.5 bisa langsung install, tetapi jika kalian masih menggunakan Android 10 MIUI 12 atau MIUI 11, silahkan kalian install firmware MIUI 12.5 terlebih dahulu. Untuk linknya nanti kalian cek saja di bagian deskripsi video ini. Untuk aplikasi bawaan dari ROM Evox 75 ini berbeda dengan yang versi 6.61 sebelumnya, dimana untuk yang sebelumnya untuk galeri bawaan pakai galeri bawaan dari MIUI, kemudian juga untuk aplikasi kamera bawaannya pakai kamera bawaan MIUI. Nah, sedangkan di ROM Evox ini untuk galerinya menggunakan Google Foto saja, dan juga untuk kameranya di sini ada dua aplikasi kamera, yang warna biru dan yang warna hitam ya. Nah, untuk yang warna biru itu sekilas memang mirip sekali dengan aplikasi Open Camera ya, yang biasa kita unduh di Play Store. Tetapi ini bukan Open Camera sih kayaknya ya, karena untuk settingannya juga berbeda. Dan di sini untuk kamera yang lainnya juga saya coba dan memang agak sedikit kurang bagus ya. Tapi di sini saya sarankan kalian untuk coba saja untuk install Gcam. Selanjutnya untuk aplikasi bawaan di ROM ini juga kebanyakan aplikasi Google yang memang penting-penting saja ya. Jadi seperti YouTube dan Gmail pun kita harus install terlebih dahulu di Play Store ya. Jadi tidak ada aplikasi-aplikasi yang aneh-aneh. Nah, kalau ngomongin setelan ataupun fitur ya tentunya kurang lebih sama dengan yang versi ROM sebelumnya. Hanya saja ada beberapa yang ditambah dan juga ada beberapa yang dihapuskan dari versi sebelumnya. Nah, di sini kita masih bisa menemukan settingan The Evolver di bagian paling atas di menu setelan ya. Di sini ada beberapa settingan yang bisa kita coba, mulai dari tema, bila status, notifikasi, setelan cepat dan lain-lain. Sini kita coba dulu untuk buka tema ya. Nah, di sini kita bisa mengganti tema gelap dan juga tema terang ya seperti biasa. Kemudian di sini kita juga bisa mengganti font untuk jam di layar kunci. Kemudian juga di sini ada banyak banget font yang bisa kalian pasangkan ya. Di sini saya coba dulu untuk menerapin salah satu fontnya. Dan lumayan keren ya, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang selanjutnya di sini kita juga bisa mengubah paket icon di status bar ya, seperti icon sinyal, data, wifi dan lain-lain. Kemudian untuk di bagian bawahnya juga ada icon sinyal lagi yang terpisah, ini khusus sinyal aja. Dan di bagian bawahnya lagi di sini kita lihat ada icon wifi ya. Ada icon wifi dan juga di sini ada icon untuk di bagian tombol navigasi. Jadi jika kalian pakai tombol navigasi bisa pakai tema yang ada dari bawaannya ini. Tapi saya sendiri sih lebih senang menggunakan gestur ya. Dan selanjutnya di sini ada setelan bilah status ya. Di sini ada setelan untuk mengubah jam ya. Kemudian ada tanggal dan untuk menampilkan logo di sini bisa ya. Tapi ya saya sendiri kurang suka ya karena agak terlalu ramai di bagian status barnya. Kemudian di sini juga ada setelan lain yang bisa kalian coba ya. Seperti misalkan di sini ada indikator privasi lokasi, kemudian icon berwarna dan lain-lain. Di sini ada setelan notifikasi yang bisa juga kalian coba untuk read trigger ya. Kemudian untuk notifikasi mengambang, kemudian juga untuk notifikasi-notifikasi lainnya seperti misalkan untuk menyalakan flashlight saat misalkan ada pesan masuk ataupun ada panggilan masuk. Sini juga ada setelan cepat yang bisa kalian custom ya. Kemudian di sini ada setelan menu daya ya. Sini untuk opsi atau pilihan di menu saat kalian tekan tombol power lama. Di sini ada layar kunci ya. Kalian bisa coba ulik-ulik sendiri saja di sini. Kita juga bisa menampilkan tema album dari musik yang kita play di latar belakang ya. Kemudian di sini juga ada setelan tombol, animasi dan lain-lain ya. Nah, di sini kita tidak menemukan setelan kamera ya, seperti yang tadi saya bilang. Di sini sudah tidak ada setelan untuk fixed legging di Gcam ya. Tapi untuk Gcam sendiri tadi sudah kita coba dan memang sudah lancar ya, gak perlu disetting apa-apa lagi.
Nah, di setelan lain-lain di sini juga ada setelan parallel space ya. Untuk bawaannya di sebelumnya nggak ada, jadi kita bisa membuat cloningan dari aplikasi yang mau kita cloning. Kemudian di sini juga ada ruang game ya. Jadi di ruang game ini kurang lebih sama dengan game Turbo di MIUI. Nah, di sini kita bisa menambahkan game ke dalam ruang gamenya untuk memaksimalkan performa dari gamenya sendiri ya, tentunya dengan menggunakan settingan-settingan yang bisa kita set di dalam ruang gamenya. Dan untuk shortcutnya nanti akan muncul di bagian home screen. Untuk menyimpan gua foto di sini juga bisa kita setting menjadi tidak terbatas. Tapi saya sendiri sih gak tahu apakah ini cuma gimmick atau memang beneran bisa dipakai ya. Nah, di sini tadi saya coba untuk memutar musik ya, dan tadi saya sudah setel untuk menampilkan visualizer di bagian navbar ya. Dan ini masih bisa seperti di ROM sebelumnya. Jadi kalau kita play musik baik di YouTube Musik, di Spotify, Zouk ataupun yang lain-lain, di sini saya tes dengan aplikasi Apple Music ya, dan di sini berjalan dengan lancar. Jadi ada indikator atau ada bar dari equalizernya yang akan tampil saat kita memainkan musik. Dan tentunya itu bisa disetting ya ukuran dan juga kecepatannya di menu setelan layar kunci. Nah, kalau kalian perhatikan di sini sudah tidak ada lagi setelan untuk Vic Legging Gcam di viewfinder ya. Di sini Gcam-nya sudah berjalan dengan lancar ya untuk viewfindernya, bahkan tanpa menggunakan mode Magis ataupun tanpa ada setelan-setelan khusus dari ROM-nya. Ini Gcam-nya udah benar-benar aman ya. Jadi kalian gak perlu melakukan routing di ROM ini ya, kalau hanya untuk sekedar menginstal Fix Gcam Lake. Selanjutnya di sini kita juga bisa men-setting di bagian home screen ya, kurang lebih sama dengan di ROM versi sebelumnya. Caranya di sini kita tinggal tekan lama di bagian home screen, kemudian kita coba buka dulu yang paling atas ya. Di sini ada untuk setelan icon. Kemudian di sini di bawahnya juga ada untuk setelan home screen. Nah, di setelan home screen ini kita bisa mengubah tema dari Google Search Bar ya untuk warna yang dihasilkan seperti dengan wallpaper atau tema yang nanti akan kita terapkan. Nah, di sini untuk Google Search Bar-nya sudah berubah ya menjadi warna hitam dan juga kemerah-merahan. Kemudian di sini kita juga bisa mengganti tema dari icon pack-nya ya. Caranya klik di bagian wallpaper dan gaya. Di sini kita scroll aja ke bawah dan tinggal kita klik di bagian ikon bertema ya. Maka otomatis icon yang ada di home screen ini akan mengikuti wallpaper kita dan nanti akan otomatis serasi dengan search bar-nya ya. Selanjutnya untuk mengganti tema icon pack yang ada di app drawer atau di bagian dalam menu, di sini masuk lagi ke setelan FOX launchernya, kemudian pilih app drawer dan di sini kita checklist di bagian themed iconnya. Maka otomatis untuk icon-icon yang ada di app drawer akan berubah seperti yang ada di home screen ya. Tapi memang tidak semua aplikasi kompatibel dengan temanya ya, karena ada beberapa aplikasi di sini yang masih belum berubah. Selanjutnya kita masuk ke setelan yang paling bawah. Di sini ada setelan untuk menggunakan taskbar. Di sini tinggal kita checklist saja di bagian use taskbar ya. Dan di sini bisa kalian lihat sendiri untuk bagian taskbarnya. Maka di sini untuk aplikasi atau yang ada di paling bawah di home screen akan otomatis berubah menjadi taskbar ya. Misalkan di sini saya akan buka WhatsApp ya. Dan otomatis untuk icon-icon yang ada di home screen tadi berubah menjadi taskbar di bagian paling bawah ya. Di sini ada icon kamera, pesan dan lain-lain yang sudah saya setting ke bagian taskbar sebelumnya. Nah, saat kita akan berpindah aplikasi jadi lebih mudah ya. Jadi tinggal kita klik saja di bagian icon mana yang mau kita buka. Tentunya tinggal kalian sesuaikan saja setelannya dengan kebutuhan kalian. Walaupun sebenarnya untuk di ROM Android 13 ini kita bisa berpindah-pindah dari suatu aplikasi ke aplikasi lain dengan cara swipe di bagian navbar. Tetapi dengan menggunakan taskbar seperti ini tentunya akan jadi lebih mudah ya, karena kita gak perlu swipe, tinggal klik-klik saja di aplikasi yang mau kita buka. Nah, untuk performa di ROM ini saya memang tidak melakukan tes gaming ya, tetapi di sini saya tes dengan Antutu versi 9 dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Di sini kita mendapatkan skor Antutu 302 ribuan ya. Untuk detailnya bisa kalian lihat saja di bagian sini. Nah, di sini kita dapat 89.000 untuk CPU, kemudian 92.000 untuk GPU, 53.000 untuk memori dan 66 ribuan untuk UX ya. Ya oke lah, untuk hasilnya not bad, jadi masih di atas 300 ribuan. Setelah beberapa fitur atau kelebihan yang tadi saya sebutkan, di sini juga saya menemukan sedikit bug yang memang tidak mengganggu tetapi menurut saya cukup mengganggu ya.
Nah, bagi yang saya temukan di ROM ini adalah penerimaan sinyal Wi-Fi-nya yang tidak sekuat di ROM UI. Nah, saya sendiri tes di ruangan saya di sini, saya tes dengan sinyal Wi-Fi yang jaraknya cukup dekat ya, tetapi di sini tidak mendapatkan sinyal yang full bar. Padahal kalau saya dengan menggunakan ROM UI, saya bisa mendapatkan sinyal full bar bahkan ketika saya di luar rumah. Nah, di sini kita cek saja di bagian status Wi-Fi-nya. Di sini terhubung dengan Wi-Fi jostech.id ya. Dan untuk kekuatan sinyalnya di sini baik ya. Seharusnya sih kalau deket gini kekuatan sinyalnya sangat baik ya. Padahal jarak dari HP tempat saya duduk ini ke router ya kurang lebih sekitar 2 meteran saja. Memang tidak sebagus di ROM UI ya. Dan setelah saya baca-baca di forum-forum ya dan di Telegram juga, katanya untuk ROM AOSP memang tangkapan sinyalnya itu tidak sebagus di ROM UI. Ada yang menyarankan untuk flash baseband dari ROM UI ya, tetapi saya sendiri belum mencobanya ya. Karena memang tidak terlalu parah juga ya. Meski sebenarnya agak sedikit mengganggu sih ya. Nah, oke, mungkin sekian aja untuk review saya mengenai ROM Evolution X 7.5 ini. Semoga bisa bermanfaat ya, dan silahkan pertimbangkan bagi yang tadi saya sebutkan kalau misalkan kalian ingin coba-coba install ROM ini. Sekian dulu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka silahkan like, kalau gak suka silahkan dislike aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.